bangsa itu kecil, negara itu kecil, tetapi diberkati oleh Tuhan. Dan inilah nanti segala sumber pengajaran disampaikan kepada segala umat. Dan saya tidak menyampingkan agama-agama yang lain, apalagi agama Islam, agama yang terbesar kedua setelah Kristen. Sama-sama percaya Israel, sama-sama percaya bagaimana Musa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Ada juga tertulis di situ. Maka daripada itu tidak ada alasan kita bermusuhan secara agama, tidak. Kita aminkan kok sebagian besar, dan mereka mengaminkan ini. Dan mengaminkan dari Yerusalem lah, saya ulangi, semua nabi-nabi dan pengajar. Dan keselamatan hanya dari kota Sion, Yerusalem, dan bukan tempat lain. Dan ada nanti yang lebih tepat lagi, lebih jauh berbicara tentang itu. Saya hanya sedikit saja. Saya hanya berbicara tentang ini saja. Biar jangan bias khotbah kita, biar jangan bias tentang penghayatan, tentang kelahiran dia. Sekali lagi, jangan rayakan hanya kelahiran dia 2000 tahun yang lalu, tapi rayakanlah kalau dia lahir saat ini di hatimu, di jiwamu, di batinmu, di rohmu, karena dia akan melakukan segala kehendaknya. Dia akan berbuat sesuatu untuk kemuliaannya kalau dia datang, kalau dia bermukim, karena dia sendiri memampukan Anda untuk bisa bahasa Batak, nadi belon, ya bahasa Mesir. Kalau orang Batak bilang nadi belon. Justru orang Kristen harus tidak Bible. Kalau nggak tidak Bible, kita tidak akan disertai oleh. Kenapa? Tuhan itu sendiri memampukan saudara, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, baca Bible, baca Bible. Karena apa? Dia berbuat sesuatu membuat Anda tekun, dan saudara akan kuat. Dan di penjara, di tahanan, saudara tidak berpangku tangan. Ada sukacita dan sejahtera. Ada banyak di penjara, ada di tahanan polisi, air mata bercucuran. Ada banyak pengakuan sama saya, Pak Pendeta, udah habis aku, sebetulnya mati pun aku udah siap lah, gak tahan lagi aku. Kenapa? Ancaman hukuman saya 15 tahun ke atas. Terus masuklah firman Tuhan, saudara. Semua manusia tidak luput dari perbuatan dosa dunia, undang-undang dunia, termasuk saya, apalagi undang-undang Tuhan. Masalah yang besar kecil itu kebetulan saudara ketangkap. Ada banyak lebih jahat daripada saudara ketimbang saudara ketangkul. Maka itu saudara yang paling hina, saudara ketangkap. Ada banyak yang lebih jahat, saya percaya, walaupun saya tidak tunjuk orang. Bahkan pejabat-pejabat negara lebih jahat dari saudara, tapi mereka nggak ketangkap. Tetapi karena saudara ketangkap, katakanlah ada pengakuan beberapa orang yang saya layani. Terima kasih Pak Pendeta, saya ditangkap polisi. Karena lewat tahanan polisi saya mengenal dia, saya menerima dia, saya menemukan dia, dan saya mengenal diri saya siapa. Karena saya tidak takut lagi ancaman hukuman. Ada beberapa orang mengatakan itu, termasuk Jack McPaul. Terima kasih aku di penjara, penjara aku mengenal dia. Maka itu dia menyanyikan Kamar 13, kan terkenal. Mau saudara menyanyikan itu? Hanya yang terakhir saja. Bisa kan? Jorama, mari kita nyanyikan. Jorama, Jorama, Daulau kube sisomoni, molorung bebasau, siap penjarau, gabejol mana haseau. Sekali lagi. Joramau, Joramau, Ramulau kube sisomoni, molorung bebasau, siap penjarau, gabe parjanita namau. Dalam bahasa Indonesia, sadarlah aku, minta ampun. Minta ampun aku, bertobatlah aku. Setelah aku bebas dari penjara ini, aku menjadi orang baik. Aku menjadi pengkhotbah, dan dia sekarang ini tetap berkhotbah dan berkhotbah. Kalau Jack McPaul bisa, kenapa saudara tidak bisa? Sama saja. Saya juga kejahatan yang tidak saya lakukan, walaupun beda dosisnya.
Ya, puji Tuhan kalau memang kalau merusak tubuh saya seperti mabuk, walaupun saya mau minum tuak yang asli 2 gelas, mau sampai sekarang mau. Tapi tuak yang asli lah kita campur-campur. Saya tidak mengambil, ya, bila perlu anggur yang alkoholnya rendah pun enak. Ya, bahkan Timotius pernah dikatakan Rasul Paulus, "Hai Timotius, aku melihat badanmu begitu lemah. Tolong minum sedikit anggur biar segar." Ada banyak orang main pelintir ini, itu anggurnya nggak ada alkohol siapa kita. Ada alkohol, janganlah kita munafik. Bukan alkohol itu. Kalau saudara konsekuen, jangan lagi makan apa itu, bika ampun. Di situ ada tuak. Hah? Janganlah kita dibodoh-bodohi dengan pengajaran yang sesat. Karena apa? Bukan dengan makanan dan minuman kekudusan saudara dapatkan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kalau selama ini saudara tidak minum alkohol, puji Tuhan. Tapi jangan salahkan, jangan hakimi orang kalau minum alkohol. Tetapi yang berlebih-lebih itu yang menjadi dosa. Salah satu item daripada kasih, saudara tahu di dalam pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ya, salah satu di situ tidak mabuk. Ya, kasih itu tidak mabuk. Dan termasuk dalam Galatia 5 ayat 19-20. Ya, dosa itu perbuatan-perbuatan kedagingan. Itu tidak pesta pora, tidak mabuk-mabuk. Ya, Galatia 5 sering kita baca, terlalu lama kalau kita buka-buka. Di sini bukan penelahan Alkitab. Tetapi setelah ayat itu, ayat 22 dan 23, itulah perbuatan buah-buah roh. Ya, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Ya, di situ ada item-item itu. Dan inilah yang kita perangi. Galatia 5, 19, 21. Dan ini yang kita perangi agar kita bisa melakukan perbuatan 22 dan 23 itu. Kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itulah buah-buah roh. Ini sering saudara dengar dan saya. Ya, kalau saudara rindu apa yang saya katakan ini, saudara tahu di mana saudara cari. Kalau kita buka-buka habis waktunya. Ya saudaraku. Jadi jadilah saudara menjadi crusader. Tahu crusader orang yang berperang. Itu orangnya. Crusade itu perang salib. Kita sampai dia datang, kita harus berperang dalam nama salib untuk segala laknat dan dosa. Ini yang kita perangi. Ada banyak mengatakan sama saya, nanti Bapak ditangkap polisi loh. Kenapa? Bahwa ini perang salib. Oh, Pak polisi nggak ngerti maksudnya, ditangkaplah saya bilang. Perang salib yang saya maksud adalah memerangi apa yang di Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21 tadi. Itu yang kita perangi. Nanti buka saudaraku kalau belum pernah Anda saudara baca. Agar bisa kita melakukan di ayat 22 dan 23. Tanpa itu saudara tidak bisa. Berperanglah dengan laknat dan dosa itu. Ini simbol saya. Dan saudara bisa buka YouTube saya. YouTube saya ini juga namanya Prison Hospital Crusade. Ya, Daniel Pardede Ministry. Kalau disebut Daniel Pardede Ministry, itu pelayanan pribadi seperti Johnny Pardede dan sebagainya. Dan kita sebetulnya tidak ada bedanya dengan gereja. Cuma gereja ada organisasi dan sebagainya. Dan kita juga ditapiskan bukan untuk penggembalaan gereja. Ya, jemaat saya adalah penjara-penjara. Saudara-saudaralah jemaat saya. Itu kerinduan saya dari dulu. Bukan saya tidak bisa jadi pendeta gereja atau gembala gereja, bisa. Hanya mendaftar saja dan menunjukkan YouTube saya, banyak gereja meminta saya. Karena apa? Kuncinya hanya satu, pengakuan iman resminya sama, itu aja. Betul? Amin. Iya, pengakuan iman resmi kalau sama, apa bedanya? Mau masuk gereja manapun sama. Ya, tidak ada bedanya, hanya itu. Nanti saudara dalam perjamuan kudus kita akan mengatakan secara iman. Dan jika saudara nanti mau dibaptis, dan itu juga akan dikatakan di Polsek Sunggal kemarin 2 mau dibaptis. Tolong perhatikan saya, 2 orang mau dibaptis. 1 orang dari 2 ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada karena saya tantang mereka dalam nama Tuhan. Dari 2 orang yang berdiri, masihkah ada dendam? Masihkah ada yang tidak engkau ampuni dosa yang bersalah kepadamu? Ada mengatakan, saya Pak. Dan yang satu juga saya Pak.
Dan maukah saudara sebelum saya baptis dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengampuni orang yang berdosa itu dan sebut namanya? Hanya satu orang yang bersedia. Itulah yang saya baptis dalam nama dia. Yang satu lagi saya tidak berani. Saya tidak bisa membaptis engkau dalam nama dia, dalam nama Tuhan yang hidup, karena engkau masih dendam dan tidak mengakui dosa perbuatan manusia kepada. Itu syarat. Dan kepada saudara yang mau dibaptis nanti, mungkin saudara pernah dibaptis tapi tidak mengerti. Ada banyak orang dibaptis tapi tidak mengerti arti dan makna. Perlu dibaptis dengan cara apapun. Hanya baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu saja. Masalah mau dicemplungkan, mau masalah dipercik, mau dilempar dengan pasir, apapun, bagi Tuhan bukan itu. Saudara pernah dengar cerita kolam Bethesda? Siapa yang pernah kolam Bethesda? Cerita kolam Bethesda? Nggak tahu. Kolam Bethesda ini ada kolam di mana kalau malaikat Tuhan membuat gelombang air di kolam ini, orang melompat ke dalam, masuk ke dalam. Karena begitu mereka keluar, mereka sembunyi. Itu ada di Injil, bukan di situ. Itulah namanya kolam Bethesda. Ada di situ orang sakit sudah bertahun-tahun tidak dapat kesempatan masuk ke kolam itu. Karena apa? Karena hanya satu pemenangnya. Siapa yang duluan masuk, itu yang sembuh. Ditunggu lagi besoknya, ditunggu lagi. Selalu kalah dia dalam bertanding. Sehingga orang sakit di situ ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan begini, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya tidak panjang-panjang. Maukah engkau sembuh? Saudara tahu apa jawaban daripada yang sakit ini? Bukan itu jawabannya. Kalau saudara ditanya, maukah engkau sembuh sekarang ini, apa jawaban saudara? Tolong jawab dengan keras. Hanya satu kata. Mau. Satu kata. Tapi tahu nggak jawaban yang sakit ini? Yang lain pula dijawab. Sudah bertahun-tahun aku menunggu di sini. Selalu aku gagal dan kalah dengan orang-orang yang mendahului melompat ke kolam ini. Itu nggak jawaban, nggak tepat. Nggak bisa saudara masuk polisi dan tentara kalau itu jawabanmu. Pada pantuhir dan sebagainya. Saya gagal 2 kali, dia kali. Gagal di pantuhir. Kenapa saya berkeras angkatan darat? Padahal sebetulnya saya mau disiapkan di angkatannya termasuk polisi. Itu tulang saya dulu Sahara Raja Gugut. Udah rahasia umum. Pangdam itu 2 cabang. Ya. Pangdam waktu itu 2 cabang. Saya nggak tahu sekarang ini. Ya. Jadi setiap pertanyaan yang menguji saya itu harus saya jawab dengan tepat. Rupanya jawaban saya salah. Jadi kalau jawaban saudara apa yang ditanya Yesus sekarang ini, jawablah sesungguhnya. Tapi aneh bin ajaib bin aneh, walaupun jawabannya salah dan jawabannya tidak dikenal Tuhan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara tahu apa akibat perkataan Yesus ini? Padahal dengan baik dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Jawabannya lain. Tidak dikatakan seperti yang dijawab saudara. Mau. Saya mau katakan dari khotbah tentang ini. Apa yang kita renungkan dalam peristiwa ini? Peristiwanya, walaupun ibadahmu, walaupun doamu, walaupun hati, walaupun niat tidak sempurna, tidak seperti yang Tuhan mau, tapi dia tahu kerinduan. Amin. Tepuk tangan buat dia. Buat dia, bukan buat dia. Dia tahu kerinduanmu, walaupun engkau salah beribadah, salah berdoa dan sebagainya. Makanya manusia jangan gontok-gontok, jangan merasa ibadahnya yang paling benar, gerejaku paling benar, caraku berdoa paling benar dan sebagainya. Tuhan tidak mau itu. Ingat Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani, ut omnes unum sai, sampai 4 kali dia berdoa seperti. Artinya, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Tuhan tahu kita ini sulit untuk menjadi satu. Tuhan tahu bahwa tidak akan bisa gereja ini menjadi gereja yang satu. Makin tahu. PGI ada itu departemen KSA, tapi selalu gagal, tidak bisa menyatukan gereja. Tambah sekte. Dan sekarang ini adalah sekte mesianik
ya berkembang sekarang ini. Mereka fanatik hanya menyebutkan Yesus Hamasiah. Mereka tidak menyebut Yesus Kristus. Kalau orang Batak, Yesus Kristus, Jesus Christ. Orang Cina memanggil dia Yesus tanpa S. Bagi saya bukan itu yang Tuhan mau. Jika ada saudara di sini yang fanatik dengan nama yang tidak mau tawar-tawar, tolong renungkan. Kenapa? Bahasa diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia menciptakan bahasa. Kalaupun manusia yang berbicara, Tuhan itu yang memakai otaknya sehingga manusia itu bisa bikin daerah ini, bahasa daerah ini, bahasa. Percaya? Tidak ada manusia berkreasi, mencipta. Apalagi simbolis, apalagi setan. Tidak ada. Baik penyakit, baik kesembuhan apapun, baik yang buruk maupun yang jelek, yang baik itu berasal dari Dia semua. Tinggal kita manusia dan iblis ini mengolahnya. Amin. Iblis dan manusia mengolahnya. Terang dan gelap, Dia yang menciptakan. Dingin dan panas, Dia yang menciptakan. Ya, obat-obat kesembuhan dan obat-obat racun dan penyakit bahkan COVID-19 dan setelah COVID yang paling parah ini, semua itu ciptaan Dia. Gunung meletus, semuanya itu untuk kemuliaan Dia. Ya, gunung-gunung Dia, beranjak gunung-gunung itu kemuliaan Dia. Kalau orang mati, bagi Tuhan tidak ada artinya kita ini. Kita hanya rumput-rumput. Ya. Jadi kenapa Tuhan itu bisa bikin mati orang-orang di Gunung Selamat sana dan Gunung Semeru ya? Itu pertanyaan bodoh. Tuhan tidak mengharapkan kehidupan kedagingan ini, kehidupan rohani. Sekalipun banyak mati di situ, ya rohaninya yang minta. Tuhan ini akan meleleh. Cuma secara manusia sedih ya. Beberapa hari yang lalu di jalan tebing tinggi, pahatnya masukkan kira ya, pahatnya terputus-putus ya Pak sama Sirya. Ngeri kali orang Batak orang Bodoh Simon Juntak ya. Itu yang dari Bogor. Ini sampai putus-putus. Dan satu lagi ususnya keluar dan sebagainya. Truk kontainer itu menabrak dia naik sepeda motor. Ada pertanyaan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dia tetap ada. Kalau begitu kenapa nggak digagalkan kecelakaan itu? Itu pertanyaan bodoh. Itu pertanyaan yang jauh daripada itu. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 14, baik hidup, hiduplah untuk Tuhan. Baik mati, matilah untuk Tuhan. Karena baik hidup atau mati engkau adalah milik Tuhan. Cara Tuhan banyak. Kita meninggalkan dunia ini, pesawat jatuh dan sebagainya. Bukan Dia tidak mengasihi manusia. Tidak ada artinya hidup kedagingan ini.